hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati kami semua, supaya kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan puji-pujian dan juga yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau juga berkati supaya kami dapat melakukan firman Tuhan tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Masih semangat ya adik-adik? Yuk kita masih gerakin badan kita menyanyikan lagu Burung Pipit. Lebih semangat lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Lebih semangat lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau bilang firman-Mu itu pelita buat hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, pagi ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami agar kami mengerti apa yang diajarkan Cici Koko tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini Cici Anas mau ngebahas satu topik nih ya. Cici mau ngebahas tentang kelahiran gereja Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kelahiran gereja Tuhan. Ya, sebelum Cici masuk nih ke pembahasan nih Cici mau tanya nih sama kalian semua. Kalau kalian mendengar kata gereja, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Coba. Gedung, Ci. Ya, boleh. Benar, gedung. Terus, tempat orang Kristen beribadah, Ci. Ya. Terus, sekolah minggu, Ci. Tempat buat sekolah minggu. Ya. Nyanyi, puji Tuhan. Tuh, dengerin firman Tuhan. Itu ya. Itu yang terlintas kalau mendengar kata gereja, ya kan? Kalau kalian terlintas nih mendengar kata gereja, itu yang kalian ucapkan gitu ya. Oke. Gak ada yang salah dari itu, ya. Itu benar, itu namanya gereja, betul ya. Tempat ibadahnya orang Kristen, gereja gitu ya kan. Nah, tapi apakah gereja mula-mula itu adalah sebuah gedung? Ya, jadi gereja mula-mula ini dia gedung gereja pertama gitu. Apakah itu ataukah ada yang lain? Kita akan bahas ya. Hari ini kita akan bahas. Jadi perhatikan ya dengan sungguh-sungguh ya. Perhatikan firman ini, kalian pasti akan terberkati. Oke, Cici akan bahas kisah gereja mula-mula ini dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Di situ ada 3 kisah sebenarnya ya. Ada kisah tentang Pentakosta ya, perikop tentang Pentakosta, kemudian ada khotbahnya Petrus, kemudian ada jemaat pertama atau jemaat mula-mula gitu ya. Oke. Jadi ini adalah asal-usul atau awal terbentuknya gereja mula-mula. Oke, jadi kalian tahu ya bahwa ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa akan ada seorang penolong yang akan diberikan sama Tuhan, yaitu Roh Kudus kepada setiap umatnya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan seperti itu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu jumlahnya 120 murid. Ya, jadi waktu itu 120 murid Yesus itu dia berdoa. Ketika mereka berdoa di atap tersebut, terjadilah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dengan tandanya ada lidah api dan mereka mulai berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dan sewaktu
terjadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu, di Yerusalem itu tidak hanya ada orang Yerusalem, ya. Jadi ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ada di situ. Dan dia mendengar nih, gitu ya. Mendengar bahwa, loh, itu bahasa saya. Loh, itu bahasa saya gitu ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tuh berbahasa-bahasa asing, tapi yang bukan orang Yerusalem gitu ya, bukan bahasa Yerusalem, tapi bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang ada di situ tuh ya. Oh, itu bahasaku gitu. Dan waktu mereka berbahasa-bahasa itu, murid-murid Tuhan Yesus menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menceritakan tentang kebaikannya Tuhan gitu ya. Dan orang-orang yang mendengar itu gitu ya, orang-orang yang tahu itu bahasa itu gitu, bahasa yang diucapkan, dia ngomong, wow, luar biasa, kamu kenapa bisa berbahasa itu? Kamu itu bahasa saya gitu ya. Jadi waktu itu murid Tuhan Yesus berbahasa-bahasa yang nggak dimengerti sama orang Yerusalem. Nah, orang Yerusalem ya namanya juga nggak ngerti itu bahasa apa gitu kan. Orang-orang Yerusalem tuh ngomong gitu, beberapa orang ngomong gini, orang ini kenapa sih? Kenapa dengan orang ini? Orang ini gila kah? Atau orang ini sepertinya mabuk katanya. Kemudian saat itu muridnya Tuhan Yesus yang bernama Petrus ya, akhirnya dia berbicara, dia berkhotbah. Kami ini sedang tidak mabuk gitu ya. Ini adalah bukti, ini adalah janjinya Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada dia gitu ya. Akhirnya di situ Petrus ceritain tentang Tuhan, dia menceritakan tentang mujizatnya Tuhan, dia menceritakan bahwa orang bisa selamat kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang tertarik gitu ya, antusias waktu mendengar Petrus berkhotbah gitu ya, menceritakan tentang Tuhan. Orang-orang ini tanya, ada satu orang yang nanya gitu ya, bagaimana caranya nih kami ini bisa percaya sama Tuhan, ikut Tuhan gitu ya, bagaimana caranya gitu, aku pengen gitu ya. Petrus bilang, kamu harus bertobat dan kamu harus bersedia untuk dibaptis gitu ya. Dan amaze-nya gitu ya, ketika Petrus berkata-kata ketika khotbah didengar oleh banyak orang gitu ya, yang mau ikut dengan Tuhan. Tadinya cuma 120. Coba kalian tahu berapa yang mau dibaptis dan mau menerima Tuhan setelah mendengar Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus? Yes, kurang lebih 3.000 orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu amazing banget ya. Jadi kurang lebih 3.000 orang mau dibaptis oleh Petrus gitu ya, mau percaya sama Tuhan. Nah, inilah awal dari gereja mula-mula. Lah, gerejanya mana? Pendirian gerejanya mana? Kok nggak ada pendirian gerejanya? Nah, adik-adik, gereja itu bukan gedung. Gereja mula-mula itu bukan gedung atau bangunan ya. Jadi gereja mula-mula adalah orang-orang yang berkumpul dan percaya kepada Tuhan ya. Cuci ulangi sekali lagi. Jadi sebenarnya gereja itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat serta hidup sesuai dengan ajarannya. Itu adalah gereja. Ya, jadi ketika banyak orang yang percaya kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama, mendengarkan tentang pengajaran firman Tuhan, itu disebut dengan gereja. Ya. Oke. Jadi itu gereja. Jadi gerejanya bukan berupa bangunan
ya. Jadi gereja bukan berupa bangunan. Makanya meskipun ya kita kayak sekarang nih ya, meskipun gak ada bangunan gereja, ketika kita bersama-sama memuji nama Tuhan, ketika kalian ibadah nih ya, kalian adalah gereja Tuhan gitu ya. Kalian juga gereja Tuhan. Kalian sedang beribadah seperti ini, kita adalah gereja Tuhan gitu ya. Karena apa? Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Itu disebut dengan gereja Tuhan. Apa sih yang dilakukan oleh jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, dan kita juga harus menghidupinya sampai sekarang? Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan juga gitu ya. Gereja mula-mula melakukannya, kita pun harus melakukannya sampai sekarang ya. Apa sih yang dilakukan gereja mula-mula? Yang pertama ya, mereka itu berkumpul untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Jadi gereja mula-mula itu mereka sama-sama berkumpul ya. Mereka berkumpul dan mereka mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan. Kalau dulu pengajaran firman Tuhan dilakukan oleh para muridnya Tuhan Yesus atau nabi-nabinya Tuhan gitu ya, murid-muridnya Yesus ya. Kalau sekarang udah ada pendeta-pendeta ya kan, ada cici-cici koko sekolah minggu ya, yang memberikan pengajaran tentang Tuhan gitu ya. Yang kedua, gereja Tuhan itu saling berbagi dan memperhatikan ya. Jadi gereja Tuhan itu saling membagi gitu ya, berbagi dengan orang lain, berbagi kepada setiap jemaat gitu ya, dan memperhatikan satu sama lain gitu ya, memperhatikan orang-orang yang ada di dalam gereja. Contohnya nih ya, kalau kalian tuh kan, kalian kan sekarang nih udah ada Zoom ya kan, Zoom kelas media gitu ya. Nah, biasanya kan ada namanya breakout room gitu ya, dimana kita bakal diskusi per kelas-kelas gitu ya. Nah, kalian tahu nih kalau teman kalian itu sama nih, misalnya kayak Cici di kelas media 1, kalian punya teman di kelas media 1. Nah, tapi waktu Zoom meeting nggak kelihatan kok. Waktu di breakout room aku kok nggak ngeliat dia ya, waktu ibadah Zoom kok aku nggak ngeliat dia ya, kemana ya dia? Nah, kalian bisa hubungin teman kalian itu, halo misalnya Kevin gitu ya, kenapa sih kok kamu nggak ikutan ibadah Zoom hari ini gitu kan, kamu sakit gitu, atau kamu kenapa kok nggak ikut ibadah Zoom gitu, ditanya, diperhatikan gitu ya. Oh, ternyata si Kevin ini lagi sakit. Nah, adik-adik bisa doain Kevin ini. Oh, ternyata teman aku sakit. Kalian bisa doain buat teman kalian gitu ya. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong, saling memberi satu sama lain. Itu semangat dari gereja mula-mula dan harus ada juga sampai sekarang. Jadi kalian juga harus perhatikan teman-temannya, saling memperhatikan temannya ya. Meskipun nggak ibadah secara langsung gitu kan, ada handphone, ada gadget gitu ya, kalian bisa tanya-tanya, hari Minggu ada ibadah Zoom loh, jangan lupa datang ya. Nah, kalian bisa ingetin teman kalian, mungkin aja teman kalian juga lupa ya, bisa saling ingetin satu sama lain. Oke, yang ketiga gitu ya, gereja Tuhan itu menjawab kebutuhan dunia akan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan itu jawaban dari segala masalah yang ada di dunia. Tuhan pakai kita untuk memberikan jawaban untuk dunia ini. Dunia ini butuh keselamatan. Dunia ini butuh orang-orang yang harus saling mengasihi, ya. Butuh kasihnya Tuhan. Makanya kita sebagai gereja Tuhan harus saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, atau bukan saling meremehkan, atau bukan saling menghakimi, tapi kita saling mengasihi. Dan gak cuma saling mengasihi, tapi kita juga kasih tahu tentang keselamatan itu. Keselamatan hanya didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus kasih tahu ke teman-teman kita, ya. Kasih tahu jangan, kamu selamat. Nah, jangan.
kita kita pelan-pelan gitu ya. Kita doain teman kita doain pakai doa 5 jari ya, masih ingat ya? Ya, oikos kita didoain pakai doa 5 jari gitu ya, supaya dia bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya dia. Ya. Itu ya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula ya. Cici ulangi, yang pertama adalah berkumpul ya, berdoa bersama, mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, berbagi dan mau memperhatikan. Yang ketiga tuh kita ini menjadi jawaban untuk dunia akan keselamatan dari Tuhan. Ya, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula, dan kita juga harus melakukan hal itu gitu ya. Karena kita adalah gereja Tuhan ya. Kita adalah gereja Tuhan. Oke. Nah, kita sebagai gereja Tuhan juga jangan bekerja juga ya udah sendiri gitu. Enggak, kita harus mengerjakan ini secara bersama-sama dan juga harus setia. Makanya kalian harus setia, tetap setia ibadah online ya. Sambil menunggu nih ya, semoga cepat-cepat kita bisa ibadah offline, tapi sambil menunggu ibadah offline nih ya di gereja, tetap setia ya. Pantengin terus YouTube-nya Live Kids gitu ya. Tetap setia pada ibadah-ibadah online yang ada. Oke, jadi adik-adik, gereja itu bukan hanya sekedar gedung ya. Jadi gereja itu bukan hanya sekedar gedung aja ya. Gereja itu adalah kita yang percaya kepada Tuhan, yang berkumpul bersama-sama, berdoa, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, kemudian mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan. Itu adalah gereja. Kita adalah gerejanya Tuhan. Kita harus membawa, yang terakhir, kita harus bisa membawa gereja itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, tetap setia juga dalam ibadah Live Kids setiap minggunya lewat YouTube dan juga lewat Zoom. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah diberikan pengertian sama Tuhan bahwa gereja itu bukan hanya sekedar gedung Tuhan, tapi gereja adalah kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap ibadah-ibadah kami, dan kami mau Tuhan pakai untuk menjadi gereja-Mu buat dunia ini Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 24a ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 24a. Bunyinya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke, ulangi sekali lagi ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 24a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu ayat hafalannya ya. Oke, bye-bye. Hai, jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid serta subscribe YouTube channel Live Kid ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kid, yuk segera menghubungi Live Kid. Sekian Kids hari ini. God bless you. Halo, shalom adik-adik. Cici mau kasih pengumuman nih. Kalau hari Kamis depan, The Living Words Kids akan hadir menemani adik-adik lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian dan pastinya akan memberkati kita semua. The Living Words Kids akan hadir di YouTube channel Live Kids jam 10 pagi dan media sosial Live Kids lainnya. Selain itu, spesial Mother's Day, ibadah minggu depan akan diadakan secara gabungan dari kelas bayi sampai dengan kelas madya. Ibadah spesial Mother's Day ini akan diadakan di YouTube channel Live Kids jam 10 pagi. Jangan lupa ajak mama kalian ya untuk ikut dalam ibadah spesial kita minggu depan. See you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.